Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer Senair tentang program pemerintah dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tahun 2023, yang mana yang didengung-dengungkan oleh Bapak Ibu honorer adalah pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN tanpa seleksi tes. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang dikehendaki oleh Bapak Ibu honorer bila pemerintah mengiyakan permintaan honorer supaya bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes. Nah, di sini ada satu informasi terkini, yaitu 99 honorer non-ASN diangkat jadi ASN tanpa tes di tahun 2023 tahun ini. Nah, bagaimana informasi ini Bapak Ibu? Supaya lebih kita ketahui apa kira-kira jawabannya, ikuti informasi ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Selamatnya, 99% honorer kategori ini diangkat jadi P3K tanpa tes. Ini info terbaru Bapak Ibu per Sabtu 25 Maret 2023. Ikuti informasinya. Honorer menjadi isu yang menarik di tahun 2023. Bagaimana tidak, pekerja dengan status honorer di negeri ini begitu minim gajinya. Maka suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer mengimpikan satu impian, yaitu untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik status pegawai negeri sipil, demikian dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Mereka atau para honorer ini mengharapkan akan lebih sejahtera bagi gaji mereka ketika diangkat menjadi ASN. Sebut saja honorer guru yang senantiasa ingin agar pemerintah bisa lebih memperhatikan gaji mereka. Padahal, salah satu amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Suatu hal yang wajar kalau nasib guru honorer diperhatikan karena memang jasanya dalam hal pembangunan bangsa ini sangat luar biasa, yaitu dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Para guru berperan besar dalam mencerdaskan sumber daya manusia di negeri ini. Bayangkan bila tak ada lagi yang ingin menjadi guru, bagaimana nasib bangsa ini ke depannya? Nah, tentunya kalau tidak ada guru maka jelas ya, cita-cita bangsa dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, maka jelas itu tidak bakal tercapai kalau gurunya tidak mau melaksanakan tugas sebagaimana tupoksinya sebagai guru dalam hal mendidik, melatih, dan mengajar. Mengajar, mendidik, dan berlatih. Jadi itu adalah tupoksi utama guru dalam hal membentuk sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2023. Jadi ini adalah memang sudah program matang dari pemerintah bahwa seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023 akan segera dimulai. Yang mana informasi tentang rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini akan diselenggarakan pada bulan Juni nantinya ke depan, dan sebelumnya pengumuman tentang adanya rekrutmen CPNS dan P3K akan diumumkan pada April ini. Itu informasi terakhir yang disampaikan oleh pemerintah. Salah satu informasi yang menjadi prioritas ialah pengangkatan para guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam pengadaan kebutuhan calon aparatur sipil negara tahun 2023, disebutkan juga bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru daerah mendapatkan kuota sebanyak 580.202 orang, tertinggi dibanding
dengan honorer tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Namun, masih ada harapan bagi para guru honorer yang belum mendapatkan status P3K. Seterusnya, dilansir dari laman Instagram Nunuk Suryani, Ditjen GTK Kemdikbudristek, menyatakan bahwa ada pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ada pengangkatan menjadi P3K bagi guru honorer di tahun 2023 tahun ini. Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan juga bahwa sebanyak 3.043 guru pelamar P1 tetap akan menjadi prioritas dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya di sini para pelamar tersebut tetap berstatus P1 dan tetap diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara P3K atau ASN P3K, ucap Nunuk. Nah, hal ini Bapak Ibu bukan berarti yang lain itu tidak prioritas, tapi ini suatu prioritas karena memang hak kelulusan sudah ada di tangan honorer untuk guru yang jumlahnya 3.043 orang. Ya, yang jumlahnya 3.043 orang ini sudah mengantongi kelulusan pada seleksi P3K di tahun 2021 yang lalu. Jadi, di tahun 2022 gagal penempatan dan di tahun 2023 ini adalah menjadi prioritas lagi dalam hal pengangkatan dan penempatan menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Selain daripada itu juga mengatakan bahwa para guru honorer tersebut otomatis akan diikutsertakan dalam seleksi aparatur sipil negara P3K atau ASN P3K tahun 2023. Dalam arti hanya ikut registrasi saja pertanda bahwa akan ya disertakan pada pengangkatan P3K atau ASN P3K di tahun 2023 tanpa tes. Ingat Bapak Ibu ya, ini satu ketegasan tanpa tes karena memang sudah ada modal kelulusannya pada seleksi P3K 2021 yang lalu. Jadi para pelamar tersebut akan otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Nah, dengan status P1 ini Bapak Ibu yaitu guru honorer prioritas 1 yang sudah lulus passing grade pada P3K 2021 yang mana statusnya tetap P1 artinya status tetap sudah lulus tinggal menunggu penempatan saja. Bahkan para guru honorer kategori P1 tersebut akan diangkat menjadi ASN P3K tanpa mengikuti tes. Nah, ini adalah satu ketegasan, ini khusus untuk Bapak Ibu guru yang statusnya P1. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 jelasnya. Nah, itulah informasinya Bapak Ibu tentang kategori honorer yang 99% diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini karena memang sudah ada modal kelulusan yang telah diperoleh pada seleksi P3K 2021 dengan status P1 dan gagal penempatan pada 2022 dan seterusnya di tahun 2023 adalah diikut sertakan untuk ikut dalam hal seleksi P3K dengan catatan tidak mengikuti seleksi tes lagi, tetapi tinggal menunggu penempatan yang akan diputuskan oleh pemerintah daerah masing-masing. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.